Salam, Tuhan Yesus sedang berhati. Firman Tuhan pada hari ini, Jumat tanggal 29 Mei 2026, yang sama dalam firman Tuhan 1 Petrus 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersertai dirimu dengan pikiran yang demikian, karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Ayat yang ke-19, karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta dan Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan menjumpai kita semua, khususnya hari ini Jumat tanggal 29 Mei 2026 di 1 Petrus 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-19. Ayat yang pertama, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani. Jadi Tuhan Yesus itu menderita karena penderitaan tubuhnya, ya, dimahkota duri kepalanya, ditombak. Dia menderita karena dosa kita semua. Ya, maksudnya dia menebus kita di bukit Golgota. Ya, maka itu kita hidup sampai hari ini. Ya. Kamu pun harus juga mempersentai dirimu dengan pikiran yang demikian, karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Jadi berhenti berbuat dosa apabila kita menderita, ya, badani kita, tubuh kita, ya, teguran-teguran supaya kita berhenti berbuat dosa. Ya, karena hidup dunia ini hanya bersifat sementara. Ada teguran-teguran, ya, ada gempa bumi dan lain sebagainya. Itu adalah teguran kepada manusia supaya sadar dan bertobat dan kembali kepada jalan Tuhan. Ayat yang kedua, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Jadi kita hidup menurut kehendak Tuhan, kehendak Allah, ya, bukan kehendak manusia. Kehendak Allah, baca Alkitab. Ya, saya sangat bersyukur baca Alkitab. Kejadian 10 habis itu baca lagi sampai hari ini, sampai tahun 2008. Ya, baca setiap hari kurang lebih 5 jam. Itu karena kasih dan kemurahan Tuhan kepada hamba. Ya, jadi kita ikuti kehendak Tuhan, ya, kehendak Allah. Ayat yang ke-8, tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Jadi kasih menutupi pelanggaran kita, dosa kita. Ya, Tuhan Yesus kasihnya besar. Dia datang ke dunia, ya, karena kasih Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan mengaruniakan anaknya yang Tuhan. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak binasa oleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Karena kasih Allah, kasihnya dia mati untuk kita. Bahkan dia hidup dan naik ke surga untuk kita. Dia sediakan tempat kita di surga. Dan dia akan berjanji, dia akan datang kedua kali menjemput kita kalau kita tidak menyangkal iman kita. 1 Petrus 4 ayat 10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dan kasih karunia Allah. Jadi karunia yang diberikan Tuhan itu beda-beda. Ada karunia kesembuhan, mengajar, ya, dan macam-macam. Ada tertulis ada 9 karunia di Injil Korintus. Itu suka-sukanya Tuhan. Terima kasih kita karunia apa? Ya, intinya kita bersyukur dan berdoa, tetap mengandalkan Tuhan, ya, dimanapun kita berada. Ayat yang ke-12, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Jadi ada seolah-olah ada yang luar biasa terjadi atas diri kita, ya, pencobaan, siksaan, nyala api. Contoh seperti Sadrak Mesak dan Abednego, ada sesuatu yang luar biasa, mereka tidak terbakar, ya, bahkan dinyalakan 7 kali lipat. Raja atas perintah Raja Nebukadnezar, tapi 3 orang ini hidup imannya, dibakar. Rambut di kepala pun tidak terbakar, topi, bajunya. Itu karena Tuhan menyertai mereka. Ayat 13, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaan. Jadi Tuhan akan menyatakan kemuliaan. Dia adalah anak
Jadi kita harus percaya sungguh-sungguh kepada-Nya. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 19 ayat 5. Ya. Jadi kita hidup harus di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan. Hidup di dalamnya. Ayat 15, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan itu roh ada padamu. Jadi roh Tuhan ada di dalam diri kita, Roh Kudus. Pelihara baik-baik itu Roh Kudus itu. Jangan disia-siakan selagi kita masih hidup di dunia. Ayat 19, karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Jadi kita harus selalu berbuat baik kepada Tuhan Yesus Kristus di dalam segala. Ya, 1 Korintus 13 ayat 13. Iman, pengharapan, dan kasih dan yang paling besar ialah kasih. Jadi kita harus berkasih, saling mendoakan, saling mengingatkan satu sama lain. Doa penuh kuasa, doa Nabi Elia, Yakobus 5 ayat 15 hingga ayat 13. Doa orang benar besar kuasanya, sakit penyakit sembuh. Jadi kita harus banyak belajar daripada Tuhan Yesus Kristus. Ikuti contoh dan teladannya. Ya, itu rahasianya, saudara. Dan saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan pada hari ini, Jumat tanggal 29 Mei 2006, di 1 Petrus 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-19. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga menderita dan mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Ayat yang ke-11, karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.